atau tertusuk pisau gitulah ya. Pisau kayak gitu tertancap. Diapain? Ingat, benda yang tertancap tidak boleh dicabut. Teman-teman hanya fiksasi saja. Tujuannya adalah untuk menghindari perdarahan. Karena si benda yang tertancap tadi sebagai tampon ya. Sebagai mencegah perdarahan. Kalau teman-teman cabut, darahnya mungkin banyak. Itu yang pertama. Pak, kalau seandainya Pak, di kampung saya Pak, orang berantem Pak, ususnya terbuyar misalnya kena tusuk. Diapain Pak? Ingat, ususnya tidak boleh dimasukkan. Teman-teman potong, ya kan, kasih tahu, digulai, enak jadi gulai usus. Tidak boleh gitu ya. Jadi kalau sudah kayak gitu yang teman-teman lakukan adalah siram ususnya pakai air bersih. Teman-teman tutup pakai kasa atau pakai kain lembab. Kainnya dilembabkan, ditutup. Dibawa ke rumah sakit. Karena teman-teman bukan ahli anatomi ya, tiba-tiba teman-teman langsung saja tuh. Si usus tadi dimasukkan ke dalam. Hati yang harusnya di kuadran kanan atas berubah jadi kuadran kiri bawah. Iya kan? Sian benar orang tuh. Nah itu ya, itu kontrol perdarahan. Kemudian adalah perbaiki volume. Perbaikin volume itu ngapain Pak? Kita pasang infus 2 jalur ya, kiri dan kanan. Nah, pasang infus udah jago gak semua ya. Kalau Pak Ade nih yang ngajar ini, pasang infus. Perbaiki volume ya. Perbaiki volume ya. Pasang infus, perbaiki volume kiri dan kanan. Gunakan IV cat nomor 20 minimal ya. Tidak boleh pakai nomor 25 ya untuk bayi ya. Kelamaan. Darahnya tidak bakal bisa masuk. Nah, apa yang kalian berikan? Kalian boleh berikan cairan kristaloid namanya. Boleh rinjelaktat, boleh asering, atau boleh NaCl. Rekomendasinya adalah NaCl. Kalau mahal, kalau misalnya rumah sakitmu banyak uang ya, paling bagus tuh asering. Tapi kalau yang banyak ditemukan lah NaCl 0,9%. Nah, Pak, berapa Pak cairan yang kalian berikan? Yang diberikan hanya 2000 cc saja. 2000 cc, ya kan? Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan pemberian cairan adalah namanya MAP, mean arterial pressure. Nah, Pak, gimana MAP, Pak? MAP cara nyarinya adalah sistolik ditambah 2 diastolik dibagi 3. Jadi patokan kalian memberi cairan adalah MAP. Kalau MAP-nya 60 cukup. Jadi MAP standar kalian adalah 60. Oke, kasih cairan, lihat tekanan darah, hitung MAP ya, mean arterial pressure, sistol tambah 2 diastol bagi 3. Kalau 60 cukup nih. 60 cukup, berarti teman-teman si pasien itu volume dalam tubuhnya cukup. Nah, perlu enggak Pak kita kasih sampai 4.000? Enggak perlu, enggak usah. Cukup 2.000 saja. Yang pasti perdarahan dihentikan pada pasien. Yang paling penting. Nah, sudah kalau pasien cedera kepala, MAP-nya harus di atas 80. Oke. Kalau pasien non cedera kepala, MAP-nya 60. Kalau pasien cedera kepala di atas 80. Atau 90 boleh. Tapi dibatasi sampai 120. Kenapa Pak? Kalau cedera kepala kalian tekanan rata arterinya kecil, maka perfusi atau aliran darah masuk ke serebralnya sedikit. Maka pasien bisa mengalami hipoksia jaringan otak. Nah, kayak gitu tuh cuy. Oke? Bisa dipaham? Bisa dipahami cuy? Pak, ini pasien Pak, tekanan darahnya turun Pak. Kata Bapak, Pak, cek orang shock itu Pak, nadi cepat, akral dingin. Ini nadinya cepat Pak, akralnya dingin Pak. Tapi tidak ada perdarahan. Kita kasih cairan enggak Pak? Kan kayak gitu. Taruh saya angkat telepon ya. Pak, Assalamualaikum. Salam Pak. Ya, siap. Lagi di kantor Pak. Siap Pak. Lagi kayak itulah Pak. Tapi sama Bayaki. Kapan Bapak? Besoknya Pak. Saya tergantung Bapak lah. Kalau Bapak besok, kita besok. Karena saya WFH besok Pak. Atau Bapak bisa Sabtu, kita Sabtu, Minggu, kita Minggu. Terserah Bapak Pak. Saya ikut Bapak Pak. Iya, siap. Siap Pak, siap. Iya Pak. Yo. Iya, siap Pak. Iya Pak, siap Pak. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, oke ya, sudah ya, lanjut ya. Kristaloid ini sudah ya. Jadi C tadi ngapain tadi? Kenali tanda shock, nadi cepat akral dingin, perbaiki volume hentikan perdarahan. Kalau dia luka terbuka, lakukan balu tekan. Kalau fraktur dipasang bidai ya, jangan lupa ya, fraktur pasang bidai. Kalau tertancap difiksasi, kalau usus keluar, organ keluar, teman-teman siram pakai air mengalir, tutup pakai kasa lembab. Kalau misalnya amputasi dipasang torniket. Nah, itu yang teman-teman lakukan pada pasien. Terus perbaiki volume, pasang infus 2 jalur, masukkan cairan 2000 cc NaCl. Target kita adalah MAP. Jadi MAP-nya tidak boleh tinggi-tinggi. Percuma. Target kita adalah 60, tapi kalau cedera kepala harus 80 sampai 90. Batas MAP ada 120, lebih dari situ berbahaya bagi otak korban. Nah, kayak itu kalau pasien cedera kepala ya. Nah, oke, teman-teman, bisa dipahami? Ya, gitu-gitu doang mah receh ya. Nah, ini saya katakan tadi ya. Kalau Pak, pada luka toraks Pak, misal pasien dengan masif, lebih dari 1500 cc pada saat dilakukan torakotomi, diapain Pak? Kan kayak gitu. Maka yang teman-teman lakukan adalah minta torakotomi atau sternotomi, dibuka sini ya. Nah, dikeluarkan darahnya, perbaiki ada perdarahan pada pada arteri interkostalis atau vena interkostalis itu dibenerin. Kalau abdomen Pak, dilaparotomi, dibuka, dibedah, dikeluarkan darahnya, terus diikat arteri atau vena yang putus ya, kemungkinan vena mesenterika atau aorta abdominalis yang pecah di situ. Kemudian kalau pelvis dipasang gurita. Gurita yang mana Pak? Gurita untuk orang habis melahirkan. Tekniknya itu ada. Nah, kalau kita live, saya bisa ajarkan ke teman-teman ya. Kalau misalnya kita offline di kampus. Kalau tidak, susah juga ya. Kalau ekstremitas, patah, fraktur bisa pasang bidai atau spalak. Nah, ini ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, D, C ada masalah. Airway clear, breathing clear, sirkulasi clear. Ada masalah, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjutin. D, disability, tingkat kesadaran. Yang teman-teman lakukan adalah cek GCS. Sudah bisa semua menghitung GCS? Belum bisa menghitung GCS? Kalian harus belajar ya. Karena GCS ini adalah materi yang diujikan pada uji kompetensi. Nah, nanti belajar ya. Ada penilaian E itu poinnya adalah 4 tertinggi, membuka mata spontan, membuka mata dengan panggilan itu 3, Pak, buka mata 3, membuka mata dengan nyeri itu 2, unrespon atau tidak membuka mata nilainya 1. Jadi 4, 3, 2, 1. Kemudian verbal itu 5 nilainya. Berbicara dengan orientasi baik, bisa tahu tempat, orang, dan waktu, maka nilainya adalah 5. Bapak siapa? Saya Fahmi, saya ini perawat dan saya sekarang sedang di rumah sakit misalnya. Itu berarti nilainya adalah 5. Bapak siapa? Saya Fahmi, saya ini Presiden RI, misalnya kayak itu ya. Itu nilainya adalah disorientasi, nilainya adalah 4. Terus kalau yang 3 gimana Pak? Berkata-kata tidak jelas. Anggi ya, aku mau pergi kemana? Kayak gitu. Itu nilainya adalah 3. Anggi, merintih itu nilainya 2. Kalau unrespon nilainya 1. Dah. Yang motorik, M itu mampu mengikuti perintah. Bella, angkat tangan kanan Bella. Coba Bella angkat tangan kanan. Bella, oke, tangan kiri Bella. Oke, motoriknya adalah goyang-goyang gini Bella. Goyang-goyang gini. Ya terus mau aja disuruh ya kan. Kemudian motorik berarti nilainya adalah 6 ya. Kemudian 5 yang gimana Pak? 5 pasien Bella angkat tangan, Bella diam. Terus saya kasih nyeri, saya cubit tangan Bella. Bella pegang tangan saya. Mau lokalisir nyeri namanya. Nilainya adalah 5. Yang keempat Pak, kita kasih nyeri, dia menjauhi nyeri, tangannya berontak kayak gini. Itu nilainya adalah 4. Kalau 3 Pak, dikasih nyeri, tangannya kayak gini. Ya kan, fleksi abnormal. Atau dekortikasi. Ini kayak gini tangannya. Kalau 2 itu tangannya kayak gini ke samping. Nah, tangannya kayak gini, kayak pasien cedera kepala kemarin. Itu nilainya adalah 2, namanya deserebrasi ya. Kemudian 1 itu unrespon, tidak respon. Nah,
teman-teman bisa menilai GCS untuk menentukan derajat cedera kepala. Pak Masudi yang ngajarin ya. Pak Kaimudin ya. Derajat kepala berat itu adalah 3 sampai 8. Ya kan? 9 sampai 12 itu cedera kepala sedang, sedangkan 13 sampai 15 itu cedera kepala ringan. Oke. Nah, kemudian teman-teman harus melihat dilatasi pupil. Ini adalah pupil tidak dilatasi atau pasien dengan atau pinpoint ya, istilahnya pinpoint. Ini cuma titik doang. Teman-teman kasih cahaya, dia tidak berdilatasi. Artinya pupil yang Pupil yang dikasih cahaya itu harusnya mengecil ya, vasokonstriksi. Kalau dia tidak vasokonstriksi, maka namanya adalah pinpoint. Pada pasien apa, Pak? Depresi sistem saraf pusat. Pasien dengan keracunan. Opioid misalnya kan, keracunan sabu-sabu, makanya orang kalau teman-teman pergi ke diskotik bawa senter kan, senter mata orang tuh pupilnya kan kecil gitu ya, itu namanya pinpoint. Orang konsumsi sabu-sabu, coba tanyakan sama si Pita sama Dinda nih, pernah nggak Din kayak gitu Din? Nggak pernah ya? Amin lah Din. Kemudian kalau dilatasi Pak, dia berdilatasi, dikasih cahaya kan dia sudah membesar, itu namanya midriasis. Midriasis itu ciri-ciri orang mengalami kematian batang otak. Pak, tapi Pak dikasih cahaya satu kecil, satu lagi tidak ada respon Pak. Dia midriasis, itu namanya anisokor. Tapi kalau kesimetrisannya kiri dan kanan sama, dikasih cahaya sama-sama kecil, namanya adalah isokor. Nah, kayak gitu. Oke, paham ya? Paham ya? Nanti didengarkan rekaman saya kalau teman-teman bingung. Nah, ini sudah saya jelaskan dengan benar ya. Nah, kemudian exposure itu adalah buka semua baju ya, curiga buka semua baju, selimutin pasien, hindari hipotermia. Nah, ini ya teman-teman lakukan. Jadi kalau pasien sudah ABC sudah stabil, buka bajunya semua, selimutin, cegah hipotermi. Karena hipotermi itu menurunkan sirkulasi ke otak. Target suhu kita berapa? Target suhu kita adalah 36 derajat. Nah, kayak gitu ya. Kalau 33 bisa mengalami aritmia. 32 bisa mengalami tremor, muscle contraction. Kemudian kalau 31 itu pre-coma stage, 30 sudah koma. Makanya orang naik gunung itu ya, paling sering itu terjadi kardiak aritmia. Maka hati-hati ya kalau teman-teman tidak biasa tempat dingin, terus teman-teman ke tempat dingin bisa terjadi aritmia pasiennya. Bisa SVT, VT bisa meninggal. Nah, F ngapain Pak? Vole kateter, pasang kateter. Hati-hati masang kateter untuk pasien dengan ruptur uretra. Ada tanda-tandanya ruptur uretra. Pertama kali adalah kalau laki-laki ya, rektal tuse, teman-teman tuse, rektalnya itu tusuk, rektalnya itu, prostat tidak teraba. Hematum pada skrotum. Skrotum itu hematum nih, lebam. Coba habul, diperiksa bul. Hematum nggak dirimu bul? Kemudian ada perdarahan di urevesium uretra eksterna. Di ujung gland penisnya itu keluar darah. Nah itu ruptur uretra, tidak boleh dipasang kateter. Nah kalau pada perempuan gimana Pak? Hematum pada perineum. Perineum tahu ya? Antara vulva dengan anus. Itu perineum. Kalau lebam di situ berarti pasien tidak boleh dipasang kateter. Ada ruptur pada uretra. Dipasang apa Pak? Dipasang suprapubik fungsi. SPP namanya. 3 jari di bawah umbilikus. Tusuk saja 90 derajat. Menggunakan IV cat minimal nomor 16. Terus alirkan kencingnya dari situ. Nah oke ya. Kemudian gastric tube. Teman-teman masang melalui melalui hidung. Hati-hati ya kalau ada kontraindikasi. Pasien dengan apa Pak yang tidak boleh dipasang NGT? Pasien dengan fraktur basis kranii. Tanda-tandanya apa? Matanya lebam atau mata panda. Keluar cairan otak bercampur darah dari telinga, dari hidung. Ya kan ada lebam di mastoid. Menunjukkan bahwa pasien mengalami fraktur basis kranii. Tidak boleh dipasang melalui mulut, melalui hidung. Tapi melalui mulut namanya orogastric tube, OGT namanya. Udah ya? Nanti teman-teman dengar rekaman saya itu.
Nah, heart rate monitor, pasang EKG dan pulse oximetry. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya. Silakan Klalita. Apa yang ditanyakan Klalita? Pak, kalau dilihat dari iklan rokok itu kan dibuat jalan nafas gitu kan, yang buatan yang di rongga tadi. Iya. Nah, kenapa itu dilakukan Pak? Padahal kan Nah, saya jelasin. atasnya baik-baik aja, bukan? Iklan rokok itu namanya tracheostomy. Jadi iklan itu menggambarkan orang mengalami kanker nasofaring. Jadi kanker di sini nasofaring. Jadi pasien tidak bisa lagi bernapas dari hidung, masuk mulut tidak bisa. Karena si nasofaringnya mengalami kanker sumbatan di situ. Tertutup kayak gini. Maka dibedah namanya. Pakai namanya surgical ya. Namanya adalah surgical tracheostomy, dibedah. Lokasinya sama tuh, dibedah, dipasang tracheostomy. Dah, jadi dia bernafas, disitulah dia bernafas. Namanya tracheostomy. Pada pasien dengan, kalau iklan rokok itu menunjukkan kanker nasofaring. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya, kembali. Ada lagi pertanyaan? Masa kalian tidak mau bertanya sih? Kasus bagus ini kok. Oh ya Pak, saya pernah dengar Pak, kalau misalnya ini habis kecelakaan, salah satu bagian dari organ tubuhnya kayak jari atau tangan terlepas. Nah, katanya tuh direndam pakai air kelapa, lalu dibawa lagi ke tempat pasiennya, itu bisa digunakan kembali, Pak. Kasih air kelapa gitu kan. Air kelapa tuh nanti dia lunak tuh. Lembut tuh. Masukin ke santan ya kan. Atau masuk ke dalam kuah sop gitu kan. Bumbu sop lu tuh enak tuh. Sop, kasih bawang sedikit. Kasih sayuran. Jadi sop, ya kan? Itu kan kata orang kan. Kata orang kan kayak gitu. Sama aja kayak usus saya bilang tadi kan. Usus dipotong, isi telur atau isi tahu, kemudian kalau orang Padang tuh digulai kan. Nah, digulai. Pak, otaknya keluar, dipotong otaknya, masuk ke rumah makan Padang, digulai otak. Kayak itu biar pinter makan otak. Jadi salah ya, menyesatkan ya. Jadi kalau ada amputasi terpotong, tangan orang terpotong, teman-teman ambil tangannya itu kan. Halo-halo gitu kan, ajak salaman tangannya kan. Teman-teman bisa untuk mainan gitu kan. Enggak kayak gitu ya, Kak. Yang terpotong tadi teman-teman bungkus pakai plastik. Plastiknya pasti bersih ya kan, jangan bekas ikan asin, disemutin, kasihan tangannya kan. Teman-teman ambil tangan terpotong tadi, masukin ke plastik, teman ikat, teman-teman taruh di box es. Box es. Kemudian pasien yang tangan putus tadi, teman-teman pasang toriket. Nah, box es yang tangan sama orang itu dibawa ke rumah sakit. Dilakukan reimplantasi, disambung kembali. Dia cuma 8 jam tuh. Kalau sudah 8 jam tidak bisa digunakan lagi. Karena sudah mati sel-sel yang ada di tangan yang putus itu. Nah, ingat, bawa ke rumah sakit yang sama ya. Jangan tangannya ke DKT, orangnya ke Rademater, ya kan tidak ketemu tangannya. Bingung saya, kemana tangan saya nih? Badan saya kemana kata tangannya kan? Ya kan, mana tangan saya? Mana badan saya kata si tangannya. Ya kan, kasihan tangannya kan. Akhirnya kirim ke tong sampah. Diambil sama mulung kan. Dibuka ada tangan. Oh, dia kebetulan jualan nih kan. Jualan sop. Kasih set. Dibeli sama Nabila kan. Karena suka makan sop tadi kan. Dimakan. Dikasih kabul. Kabul yang makan berarti. Nah kayak gitu ya. Itu namanya reimplantasi namanya. Ada lagi enggak? Ayolah cuy, bertanya kasus emergensi. Apapun lah saya jawab. Jangan minta duit doang. Kalau jawab kasus saya jawab. Ada lagi? Masa kalian enggak punya pernah ketemu pengalaman apa kayak luka bakar lah ya. Pak Sarbeni ngajarin ya. Nah pertanyaan saya luka bakar sederhana ya. Kalau misalnya nih Pak, perdarahannya luka bakar cuma daerah dada doang sedikit. Nah berapa persen?
Berapa persen? Kan dada kalian ajari Pak Sarba ini kan 9% nih. Sekarang tangannya doang nih, tangannya doang. Tangan cuma segini doang nih. Kena minyak, kecipratan kan, minyak segini nih. Terus di sini lagi nih. Terus di sini lagi, dia tidak satu tangan. Kalau satu tangan mah enak. Seluruh tangan dicelupin ke air panas atau minyak panas, itu 9%. Masukin, set, keluar 9%, Pak. Masukin lagi 9%. Nah sekarang dia datang cuma sedikit doang di sini. Segini doang. Bagaimana cara menghitungnya? Tanya Pak Sarba ini aturan. Gampang cara ngitungnya. Tangan yang cuma dikit doang, ya kan? Kalian rebus air, panas, siram, set, 9%, Pak. Enak ngitungnya kan? Dikit-dikit susah ngitung segitu tuh. Bilang sama pasiennya, Pak, apa Mbak, tanggung kali cuma sedikit doang yang dibakar. Saya bakar lagi, ada. Dia jadi 9%. Nah, gunakan palmar ya, telapak tangan. Coba tanganmu gini. Tanganmu tuh 1% nilainya, cuy. Gini tanganmu 1%, hitungan yang lebar ya, diginiin tanganmu tuh 1%. Nah sekarang kemaluan berapa persen? Pubis berapa persen? Tuh Pak. 1%. Nah sekarang coba tanganmu, pegang kemaluanmu, cukup nggak 1%? Atau habul 10%? Gede kali Bul, ya kan? Dirimu kena penyakit berarti Bul, kalau 10%. 10 jarimu, 10 tanganmu nemplek di situ Bul. Makanya kalian tuh kalau nerima materi, jangan cuma yang gitu-gitu doang. Berpikir Pak, kalau misalnya cuma dikit sini Pak, ngitungnya gimana? Ya pakai palmar kalian Pak. Diginiin 1%, 1%, kayak gitu. Paham ya? Nah sekarang kalau misalnya luas luka bakarnya 50%, berat badannya 50 kg, berapa cc cairan teman-teman kasih? Oke deh, enggak usah ya, susah benar ya kalian. Oke, pertanyaan saya adalah, Pak, ini pasien saya ini Pak, mau dikasih cairan Pak, berapa cc yang dikasih cairan? Nah, kayak itulah. Apa rumusnya? Diajarkan kan cara menghitung, cara memberikan cairan? Arif? Coba yang pintar, yang paling pintar siapa kalian yang paling pintar? Coba. Yang paling pintar siapa nih? Baby yang paling pintar sini. Atau Dimas? Oh Dimas mah ragu saya mah. Saya paling pintar. Tapi penelitian ya yang bilang ya, orang yang berbadan kecil itu lebih pintar daripada orang yang tinggi. Mas, dengerin saya Mas. Contoh, Habibie itu pendek cuy, pintar, ya kan? Albert Einstein itu pendek, pintar, ya kan? Logikanya apa? Karena jarak antara perut sama kepala itu dekat. Jadi kalau makan, nutrisinya cepat sampai ke otak tuh. Enggak, itu mitos ya. Itu mitos ya. Kebetulan doang Habibie itu kecil. Ya kan? Banyak orang-orang tinggi itu yang pintar ya. Seperti penemu Apple gitu kan, penemu Microsoft. Nah, jadi berapa cairan yang kalian kasih kalau luka bakar? Tia Gita, Bella, Gusmiarti, Pita, F dan Dinda, Sukmawati ini selalu cemasan nih kalau WhatsApp saya, kata si Habul. Terus Zela, Delvita, Anggi, Azura. Nah, Azura, apa jawabanmu Azura? Berapa cairan yang kalian kasih ke pasien? Nah, ada namanya formula Baxter ya. Formula Baxter atau rumus Baxter adalah rumus untuk menilai berapa memberikan cairan pada pasien. Rumusnya adalah kalau pakai formula yang lama, karena kita ini kan serba ketinggalan ya. Di Amerika tuh orang sudah pakai yang baru, kita masih pakai yang lama. Dan saya kasih yang lama lah ya. Yang lama itu adalah 4 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar. Nah, kalian hitunglah berapa luas luka bakarnya, berapa berat badannya, kali-kaliin. Sudah? Oke. 50 misal dapatnya adalah 4000 cc misal ya. Nah, separuhnya diberikan 8 jam pertama, separuh lagi diberikan pada 16 jam. Cara memberikan apa, Pak? Rinjelaktat. Nah, kayak gitu. Oke? Paham ya? Nggak paham juga kalian? Ya sudahlah, nasib ya kan?
Sudah, luka bakar. Nah, Pak, kalau luka bakarnya luka bakar karena zat kimia, diapain? Coba, kalau zat kimia, Arif, di rumah apa diapain Arif? Misalnya orang kena cuko getah ya, zaman dulu zaman sekarang tuh kalau daerah luar kota Jambi itu kan bunuh dirinya kan pakai cuka getah tuh kan, cuka getahnya diminum ya kan. Kalian bayangkan lantai itu jebol kena cuka getah, apalagi diminum. Nah, misal orang kena cuka getah nih tangannya nih. Bagaimana penanganannya kalau zat kimia kayak gitu? Tuh, kalian ini memang caranya disiram ya, siram sama 30 menit pakai air mengalir disiram, pasti ditelanjangi semua ya, disiram sampai 30 menit. Sampai proses burningnya itu hilang atau proses pembakaran itu hilang. Itu yang dilakukan, pasang infus. Nah, hati-hati ya. Kalau luka bakar listrik, diapain? Tuh. Berarti dilakukan pemasang kateter, kasih cairan. Kalau dia hancur ya, sudah infak, boleh teman-teman amputasi langsung di pasien. Nah, kalau kalian nemu pasien luka bakar listrik ya, pasang kateter, seringkali urinnya berwarna hitam ya, karena terjadi kebakaran mioglobulin pada pasien. Hanya hitam. Risiko gagal ginjal pasiennya. Oke, sudah? Ada lagi mau ditanyakan? Jadi gitu doang? Receh? Receh cuy? Harus ada lah yang bertanya. Tidak ada yang bertanya kalian sama saya. Rani ini di sini yang namanya dinyanyikan sama si Sheila on Seven itu cuma Rani doang. Beranjak dewasa kakakku Rani tercinta gitu kan. Sukmawati tidak ada namanya dilakukan. Tidak menjual nama Sukmawati. Sukmawati ini anak Soekarno, cuy. Ya kan? Bella ini setiap satu angkatan pasti ada yang namanya Bella. Coba kalian cari ya kan. Bella. Sapki ini mantan wali kota Jambi nih, M Sapki. Tanya sama bapakmu, pasti bapakmu ngefans sama Bapak M Sapki. Tri Inayah. Sherlyn, ada pertanyaan, Sher? Baby, ada pertanyaan, Beb? Tidak ada? Tidak, Pak. Pokoknya ikut menang, Beb. Ada lagi? Oktariansah, wow, jadi fan sama adik-adik kelas nih. Ada pertanyaan dirimu? Debbie Kurniawan? Reza ini penyanyi juga nih, ya kan? Feby, Nabila, Intan. Nah, Intan ini juga setiap angkatan ada nama Intan. Udah pasti tuh. Meliza, ada pertanyaan? Azura? Udah ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Ada yang mau diskusikan? Tidak ada? Semoga bermanfaat. Saya tunggu rangkuman teman-teman maksimal 2 lembar. Dengan saya, dikumpul saja ke Sipen. Nanti Sipen di forward, disatukan semua ya. Misalnya PDF-nya si Rizka, si Oktariansa itu digabung jadi satu semua. Terus dikirim di dalam satu folder ke saya. Jadi tidak usah terlalu banyak folder. Teman-teman pakai cam scanner foto pakai cam scanner, foto jadikan PDF, kasih sama si Sukma, nanti Sukma akan gabungkan semua, nanti baru dikasih ke saya. Oke, jangan sampai plagiat ya, saya akan masukkan ke Turnitin. Jadi saya punya aplikasi mengecek similarity atau kesamaan penulisan. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat ya, teman-teman akan ada uji kompetensi ya. Kalau teman-teman bermain-main sekarang, maka teman-teman susah nanti untuk uji kompetensi. Saya ngancam doang nih, bukan ngancam sih. Kalau teman-teman tidak lulus, Pak, kayak mana Pak tidak lulus uji kompetensi? Duit SPP tetap dibayar. Jadi teman-teman tidak kuliah tapi tetap bayar SPP. Oke? Si Arif, tidak pertanyaan Arif ya?
Oke, Dresya cukup sekian. Rani, Bapak, Inisial. maaf Pak, dimaafkan. rangkuman materinya tuh yang hari ini aja atau gimana Pak? Yang hari ini doang dengan saya. Berarti inisial assessment itu Ya, Pak? yoi. Kalau tidak ada mengumpulkan ya, kalian tidak ada nilai penugasan, maka saya kosongin nilai kalian. Oke, saya Ismail Fahmi. Mohon maaf buat saya ya, karena tujuan saya itu buat kalian pinter ya, bukan cuma jadikan kalian sastrawan keperawatan doang, tapi kalian memiliki intelijensia yang bagus dalam bidang keperawatan. Akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore ya, selamat sore. Selamat sore Pak, terima kasih. Dadah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Okta. Terima kasih Pak. Oh cuy.